A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sebelum kita mulai majelis ini, kita mendoakan diri kita semua, semoga disayang Allah, diberkahi Allah. Orang tua kita, bapak mama kita yang masih hidup, semoga dijaga Allah, kehidupannya dibahagiakan. Hati kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Wabil khusus ketakmiran Masjid Al-Murabbi, kawan-kawan The Givers, DP Foundation, Muhsinin Club, Kang Dewa dan keluarga yang kemudian jadi wasilah hadirnya layanan dakwah ini. Semoga semua yang terlibat disayang Allah, diampuni Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur malam hari ini bisa menyapa antum semua. Bersyukur pada malam hari ini bisa menyapa antum semua di Masjid Al-Murabbi, majelis kita. Mohon maaf Abi lama tidak hadir. 2 Selasa terakhir alhamdulillah lancar membawa 20 hufaz ya. 20 penghafal Al-Qur'an dan 20 pendamping. Yang Abi haru, untuk pertama kalinya yang berangkat mendampingi adalah asli berkarir dari relawan. Haris, udah datang Haris? Ada ya? Haris mulai dari The Givers, bantu, malah bukan karyawan DP Foundation yang pertama kali. Oh, ada di kamera. Nih. Bentar lagi haji berarti ya Haris. Karena ada sate Haji Haris ya. Yaitu Allah suka-suka berangkatkan siapa saja ya. Hufaznya diumrohkan, ngajak mamanya. Hufaznya diumrohkan, ngajak suaminya, ngajak ayahnya, ngajak ibunya, Masya Allah. Hufaz Hafidhoh Kampung Quran binaan Kiai Dede Zulkarnain, umroh, pulang sekian hari, walimah nikah akad, Masya Allah, jackpot ya. Habis umroh pulang langsung nikah. Itulah karunia Allah, suka-suka Allah memberi karunia. Semoga kita semua yang ada di sini diundang Allah dan diberi kemampuan, diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk umroh ke Baitullah insyaallah. Abi mohon maaf, ini masuknya terlambat dan mungkin kita tidak lama-lama ya, karena cenderung ini kurang enak badan, jadi izin nanti tidak ada salam-salaman ya, khawatir ini menular. Gak usah dibahas ini misalnya COVID versi berapa ya. Tapi kalau pilek, flu ya menular, supaya penularannya tidak tidak menyebar, izin tidak menyalami antum satu-satu. Bukan tidak kangen ya, kangen sekali. Malam hari ini insyaallah kita akan menyaksikan prosesi hadirnya ribuan jutaan malaikat. Akan ada satu saudara kita yang akan memeluk agama Islam
Masya Allah, tabarakallah. Bapak saudaraku Franky Wijaya. Ada ayahanda? Pak Franky Wijaya ada hadir? Silakan ayah. Masya Allah. Sambut dengan takbir, Allahu Akbar. Ayah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Coba, nggak apa-apa ini suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Franky, Masya Allah, seumuran ayah saya ini 61. Tinggal di mana Pak Franky? Saya di Babakan Cilandak, Pak. Oh, bukan Cilandak. Iya. Ya. Boleh bercerita sedikit aktivitas sehari-hari sekarang? Saya dari 2019 saya udah nggak ada kegiatan Oh ya. karena pabrik tempat saya bekerja kena COVID. Oh, pabrik. Ya. Ya. Jadi PHK massal. Coba didekatkan ya. PHK massal. PHK massal Pak. Kita kena PHK massal dan sampai sekarang saya belum ada kegiatan. Oh, Masya Allah. Boleh tahu ini Pak Franky apa yang menyebabkan memutuskan masuk Islam? Ya, intinya Wasilahnya apa yang sebab perjalanannya? perjalanannya saya ingin mendapat ketenangan ya. Nah, usia tidak ada yang tahu. Di usia segini banyak dari rekan-rekan saya yang beragama Muslim, Islam menanyakan ke saya. Di usia segini baru mau mengucapkan 2 kalimat syahadat kemarin. Kemana saja? Cuman untuk saya tidak jadi masalah. Dan niat saya untuk ibadah. Mulai berapa lama berinteraksi sama pengajaran Islam, misalnya mulai belajar-belajar? Saya belajar dari waktu saya kerja di pub. Karena kebanyakan rekan-rekan kerja saya Muslim ya. Di PAMA? Di PTTH di Bandung, PTTH di Jalan Bandung. Arjuna. Oh iya. Dari situ ya Pak ya? Ya, karena dekat di lingkungan situ seberangnya ada beberapa pesantren. Baik. Kawan-kawan sekalian, ini kita sebentar lagi akan istishhada bai'atut taslim, ya, mengislamkan saudara kita dengan 2 kalimat syahadat. Insyaallah ini makbul doa di majelis ini, dan nanti kalau ingin melihat sosok yang bersih tanpa dosa Pak Franky Wijaya, selain siap ayahanda? Siap. Insya Allah Pak. Siap. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qabul. Saya bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismi Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat.
wa ya qadiyal hajat. Semoga Allah rahmati Pak Franky Wijaya. Amin. Semoga Allah jaga kehidupannya. Amin. Semoga Allah bahagiakan sisa hidupnya. Amin. Semoga Allah karuniakan terus hidayah taufik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Pak Franky Wijaya sekarang dalam beberapa masa ke depan disebut oleh Islam sebagai mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Wa'allafa baina qulub, di mana hati kawan-kawan saudara-saudara kita yang baru masuk Islam itu harus kemudian dijaga, ya, dijinakkan, banyak disayang. Kalau ingin melihat orang tanpa dosa, pasti masuk surga beliau ini. Semoga kita mendapat keberkahan dari Pak Franky Wijaya, insyaallah. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Lahir 1961, ayah saya 59. Ibu saya di belakang juga 59. Baru ulang tahun mama saya. Yang ke-17 ya nenek mana nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita belajar, ya. Kita tidak boleh memvonis orang, karena kita tidak pernah tahu ujung dari kehidupan orang itu. Abu Leden soleh, mana Abu Leden? Abu Leden mana? Abu Leden soleh, Masya Allah. Hafal sekian ratus hadis. Ujung hidupnya misteri, Mas. Kita doakan yang baik-baik. Randy Saputra, ujung hidupnya nggak tahu kita. Maka dari itu, kalau belum ke masjid, harus kita banyak roja. Allah baik, Allah akan buka pintu kebaikan. Itu kalau orang belum kenal dakwah harus dikasih harapan. Tapi kalau sudah hijrah, sudah sholat 5 waktu, harus dikasih khauf, kekhawatiran. Jangan sampai hidayah ini tercerabut, ya, jangan sampai kenikmatan bermajelis ini hilang. Abi lama tidak hadir Selasa, Senin Selasa ini ada kerja sama Kang Dewa ke Jakarta, lama nggak ketemu teman-teman selayar kuning The Givers ini, lama nggak menyapa, lama nggak ngurus, lama nggak ngelihat antum makan gratisan di festival cuangki di bawah itu. Kebahagiaan saya tuh ngelihat antum makan gratis, gerubungin gerobak, itu kebahagiaan. Lama nggak ngelihat antum makan prasmanan. Nah, itu pun rindu gitu. Nah, maka dari itu ini yang harus kita sadari, kita tidak pernah tahu ujung dari kehidupan kita. Saya nyapa di sini sahabat-sahabat saya, ada Kang Eep. Ini Kang Eep tokoh di Bandung, ilmunya tinggi, tapi senior saya di ITB masih mau duduk di bawah. Kita belajar rendah hati dan haunan dari Kang Eep. Punya klub motor juga, Masya Allah. Muslim Bikers, Masya Allah. United. Tadi di lift ketemu dengan salah seorang Muslimin Club, ya, Masya Allah. Ibu dari Indramayu, Bu Asri, Masya Allah, tabarakallah. Bolak-balik Indramayu Bandung hanya untuk bermajelis, naik travel bolak-balik. Pengusaha wanita, Masya Allah, tabarakallah. Makasih Bunda sudah bolak-balik ini. Bu Aris, oh Bu Asri, kebalik-balik. Ibu Aris. Baik, kawan-kawan sekalian, kita ngaji satu surah Tukrimunal Yatim di surah 89. Surah berapa? 89. Ada 30 ayat. Ini suratul Fajr. Apa? Suratul Fajr. Fajar. Ya. Insyaallah nanti pertemuan ini suratul Fajr Tukrimunal Yatim. Nanti di pertemuan berikut
adalah surah Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, insyaallah. Saya ini lupa-lupa. Pertemuan berapa sekarang ini? Oh, pertemuan 17 Al-Isra. Nah, ini pertemuan diperjalankan ini. Dari masjid ke masjid. Ini memang temanya lagi perjalanan ya. Saya landing Jeddah, Jeddah, Madinah, Madinah, Mekah, Mekah, kembali lagi ke Madinah, take off, landing Jakarta, Jakarta, Jogja. Minta doa juga Kak Nirwana Tawil, ini sudah kemoterapi yang ketiga. Ini istri lagi dapat hadiah dari Allah kanker rahim stadium 3. Doakan ini sehat, afiat beliau. Sedang di Balikpapan ngurus Masjid Berkabok. Insyaallah nanti bersama lagi pekan depan. Baik. Suratul Fajr, surah ke-89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walailin 'ashr walayalin 'ashr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Wal fajri, demi fajar. Apa definisi fajar? Menyingsing cahaya pertama di sebuah hari itu namanya fajar. Maka sholat subuh sebetulnya punya istilah lain, sholatul fajar. Sholat awal fajar menyingsing. Mazhab Syafi'i waktu fajar pertama. Mazhab Hanafi itu lebih utama ketika sudah sedikit terang. Maka kalau orang Indonesia sholat subuh di Turki gelisah karena udah terang langit baru subuh. Tenang aja, masih subuh. Kalau di sini teman-teman yang mazhabnya juga Maliki, ya, kita sering menyebutnya misalnya kawan-kawan Salafi, ya, itu juga melambatkan waktu 30 menit dari azan ke iqomat. Kenapa? Supaya dapat fajar shadiq. Maka itulah namanya istilah sholat fajar, sholat subuh. Kalau Abi boleh berpesan pada pengurus-pengurus masjid, alangkah baiknya memang untuk subuh ini supaya semua mazhab terwakili dimundurkan waktu iqomatnya. Habis azan plus 25 menit atau 30 menit biar yang dari mana-mana bisa datang. Dan bisa diisi dengan zikir, salat, nambah hafalan dan seterusnya. Ini kalau masjidnya boleh. Jangan nanti kalau pulang-pulang langsung set up timer. Ngaji sesat di mana ini? Mundur-mundurin waktu, kelahi lagi. Ini kalau antum punya otoritas. Ajak musyawarah warga supaya kemudian bisa punya waktu qiyamul lail di rumah dan seterusnya, jalan ke masjid, jangan dipepet. Ya, ini sedikit saran supaya kemudian yang Syafi'i, Hanafi, Maliki semuanya bisa terwakili. Walayalin 'ashr, coba lagi. Walayalin 'ashr, dan demi hari yang asyra, demi hari yang 10, malam yang 10. Apa malam yang 10 di sini? Ya, malam yang 10 di sini itu adalah 10 hari di bulan Zulhijjah menuju Idul Adha. Itu hari-hari terbaik, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sebelum tarwiyah. Nah, itu walayalin 'ashr, demi malam yang 10. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, sesuatu itu penting. Ya, diulangi sekali lagi. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, sesuatu itu penting. Wal fajr, waktu subuh, itu Allah bersumpah, berarti penting itu waktu. Walayalin 'ashr, dan malam yang 10 itu berarti juga penting. Wa syaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Walayali idza yasar, ya, demi malam yang kemudian berlalu. Nah,
Berarti kalau malam berlalu, kapan malam berlalu ini? Sepertiga malam terakhir itu dia mulai berlalu. Itu waktu-waktu yang penting. Hal fi dzalik, maka itu semua qasamun, al-qasam, sumpah ya, lidhi hijr, bagi orang-orang yang berakal, bahwa itu semua demikian itu ada sesuatunya ya. Pada yang demikian itu terdapat sumpah ya, yang dapat diterima atau bahasa yang harusnya dimaknai oleh orang-orang yang berakal. Nah, maka kita disuruh maknai ini Allah bersumpah. Metodologi hadirnya surah-surah Makkiyah di juz 30 diawali banyak dengan sumpah. Wadduha ya. Walaili idza saja. Dan banyak juga watini wazaituni waturi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, ini kalau antum lihat mekanisme surahnya, ini memang sumpah Allah. Karena apa? Isinya penting-penting, pendek-pendek tapi kemudian menghujam. Apa yang kemudian Allah ingin sampaikan? Mari sama-sama ngaji ayat 7. Irama dzatil imad. Coba lagi. Ayat 6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ulangi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa, apakah kamu tidak melihat bagaimana fa'ala fi'il. Ada ism bahasa Arab itu kata benda, ada fi'il kata kerja. Fa'ala rabbuka, bagaimana Allah mengerjain, bagaimana Allah mengerjakan. Ya, bi'ad, apa itu? Kaum 'Ad. Irama dzatil imad. Coba lagi. Penduduk Iram yang punya bangunan-bangunan tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Coba lagi. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad. Ya. Iramadatil imad, yang punya bangunan tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun kota itu seperti di negeri-negeri yang lain. Wa Samud, dan kaum Samud, alladzi jabu sakhra bil wad, yang kemudian memotong batu-batu besar di lembah. Nanti di Madinah itu ada satu site, sekarang sudah dijadikan tempat wisata, itu peradaban yang kemudian dekat dengan peradaban kaum Samud dan 'Ad ini, ditengarai ya. Jadi bangunan-bangunan gunung yang mereka pahat. Nah, ini dekat dengan Madinah itu kalau misalnya antum ke sana. Wa fir'auna dzil autad, ulangi. Dan Fir'aun yang mempunyai banyak pasak tentara-tentara. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Fa aktsaru fihal fasad, lalu mereka membuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Fa sabba alaihim rabbuka sauta adzab. Ulangi. Fa sabba alaihim rabbuka sauta adzab. Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti cambuk azab. Inna rabbaka labil mirsad. Ulangi. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Setelah Allah bersumpah, bagian kedua dari surah Al-Fajr bercerita apa? Pelajaran orang-orang terdahulu. Hebat, punya teknologi tinggi. Fir'aun itu kurang apa? Kekuasaan punya, engineer Haman dia punya, keuangan Korun dia punya, teknologi mistis, Samiri ya. Klinik dia punya, ilmu-ilmu gaib itu. 4 dia punya kekuatan. Sihir itu Samiri. Tapi ujungnya nggak jadi apa-apa, tenggelam juga. Yang ngelawan siapa? Penantangnya siapa? The challengernya, Nabi Musa alaihissalam.
yang pasukannya, mohon maaf, yang membersamai umatnya orang lemah, Bani Israel, ditemani sama Harun. Nabi Musa alaihissalam waktu masih bayi laki-laki itu ditantang sama para pembesar dalam kerajaan. Mungkin ini nanti yang akan menghancurkan kerajaanmu, wahai Fir'aun. Maka kita tolong pilihkan batu bara sama harta emas-emas. Kalau anak ini pilih emas-emas, berarti anak ini bisa mikir, anak ini berbahaya. Maka di situ diambil batu bara, dimasukkan ke dalam mulut dari Nabi Musa. Itu yang membuat Nabi Musa cadel, tidak bisa berbicara dengan baik. Antum bisa bayangkan, ini ada rezim ya luar biasa, dia menguasai Mesir ya. Tapi kemudian rezim ini dilawan oleh Nabi Musa alaihissalam yang ngomong aja susah. Antum harus hati-hati ini dengan pelajaran ini, bahwa pencapaian itu bukan canggih-canggihan, bukan canggih-canggihan kampus, bukan canggih-canggihan titel ya, bukan pintar-pintaran, bukan hebat-hebatnya lisan ya, tapi bagaimana kita dekat kepada Allah Azza wa Jalla dan terus taat. Yang taat yang menang, yang takwa yang diberi jalan keluar. Maka antum semua yang ada di sini bisa berbeda orang tua, berbeda keadaan ekonomi, berbeda nasib pendidikan, tapi untuk urusan sujud Allah buka kesempatan yang sama. Allah sama-sama kasih sepertiga malam terakhir, Allah sama-sama kasih waktu zuhur, Allah sama-sama kasih masjid, Allah sama-sama kasih kita untuk sujud di 5 waktu. Dan itu semua, kita semua punya kesempatan yang sama. Kita sama-sama bisa tahlil, ini gerhana ini banyak-banyak kita tahlil. Kita punya sama-sama kesempatan sodakoh. Nah ini kesempatan yang sama ini yang harus kita perhatikan. Ini sudah dibahas oleh Ustadz Abu Leiden. Kita masuk di ayat 15. Fa ammal insanu, coba lagi. Mabtalahu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Fa'amal insanu, dan maka manusia itu, idza ketika mabtalahu rabbuhu ya, Allah mengujinya. Sebetulnya mabtalahu, ibtala itu sama-sama maknanya menguji. Mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Allah mengujinya ya dengan dimuliakannya dan diberi dia wa na'amah, diberi dia nikmat, kesenangan. Apa itu fakromahu? Dari belum lulus dari kampus jadi lulus, S1 jadi S2, S2 jadi S3. Banyak tepuk tangan, banyak ucapan selamat, itu fakromahu. Haris baru pulang umroh, Haris, Masya Allah Haris, Masya Allah. Nggak nyangka pertemuan 17 dari relawan pertemuan 1 udah bisa umroh. Fakromahu, disebut, dipuji, itu ujian. Ya, maka Abi ini bahagia juga kalau jeda, ya, karena jeda didengarin ribuan orang. Ya. Ini ndak kalau misalnya kita ikutkan hawa nafsu, maka nanti jadi ndak bagus. Harus juga belajar khidmat. Ya. Maka seharian kemarin sama Kang Dewa, angkatin koper Kang Dewa, nyiapin kamar hotelnya Kang Dewa. Menyiapkan tempat zoomnya Kang Dewa, jadi latihan juga jadi asisten. Biasanya orang ngurusin, sekarang ngurusin orang, itu khidmat. Kita rendahkan ego kita ya. Wa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu. Manusia itu kalau dimuliakan, dikasih banyak nikmat, dia ngomong fa yaqulu rabbi akraman. Allah memuliakan, Allah bersama aku ini, Allah senang sama aku ini. Wa ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, dan kalau Allah faqadara alaihi rizqahu, Allah kadarkan rizkinya. Nah ini salah satu kaidah ya. Allah enggak pernah nyetop rizki.
Allah nggak pernah mencabut rizki. Hati-hati kawan-kawan sekalian, nggak ada rizki itu hilang. Yang ada dikadarkan. Antum nih cukupnya motor aja, itu namanya dikadarkan. Hidup 5 juta per bulan, hidup, nah rezekinya 5 juta per bulan. Rezekinya 25 kilogram beras per bulan hidup, nah rezekinya 25 kilo. Nah, itu namanya faqadara alaihi rizquhu. Fakramahu, mohon maaf. Fayaqulu rabbi ahanan. Kalau merasa dibatasi, maka Allah mereka menyebutnya Allah telah menghinakan. Kalabal, enggak begitu, ya. Enggak demikian, enggak begitu, ya. Enggak sekali-kali begitu. Kenapa enggak sekali-sekali begitu? Ini surah turun waktu fase Mekah. Orang-orang yang kaya di Mekah, siapa? Abu Sufyan, Abu Jahal. Maka harta bukan ukuran kemuliaan. Kaum muslimin di Mekah waktu itu gimana posisi kaum muslimin di Mekah? Kekurangan. Bilal miskin. Nabi Muhammad SAW setelah berikrar jadi nabi itu banyak dipersulit ekonominya. Bahkan di ujung nanti ada namanya Amul Hazan, 2 tahun atau setahun menuju hijrah itu wafat Khadijah di situ. Itu kaum muslimin diembargo, nggak boleh diajak transaksi. Jadi di fase Makkiyah yang relatif beriman itu sulit. Abdurrahman bin Auf kaya, begitu beriman keluarganya mutus semua uang bulanan dari Parlente. Mungkin kalau sekarang Selegram kali ya, pakai Ferrari, Lamborghini begitu, tiba-tiba harus ditutup semuanya. Itu Abdurrahman bin Auf. Maka kalabal, nggak begitu. Kalabala tukrimunal yatim. Coba lagi. Kalabala tukrimunal yatim. Enggak begitu. Nah, maksudnya apa ini? La tukrimunal yatim. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Artinya, kita mulia atau hina itu tergantung sifat kita dan amal kita kepada anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Ulangi. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklal lamma, dan kamu memakan harta warisan dan mencampur baurkan halal dan haram. Nah, ini juga penting ya, ilmu waris. Nah, artinya kemuliaan kita hidup itu gimana? 1, tukrimunal yatim. Coba lagi. Tukrimunal yatim. Ini di majelis ini habis sampaikan ya. Ke anak yatim itu bukan santunan, bukan bantuan. Tapi apa? Memuliakan. Kalau antum ada acara prasmanan, ngundang anak yatim, jangan bos-bos, karyawan-karyawan prasmanan anak yatim nasi kotak pakai semangka. Ini kurang ajar begini nih. Anak yatim dimobilisasi pakai pickup. Sering lihat? Pakai pickup, Zat. Kang Ep, pakai pickup, panas-panas. Uang perusahaan ada, ngundang anak yatim pengajian cuma jadi aksesoris. Dijejel 15 orang di angkot Kelapa Dago yang dibuk. Lepet. Dijejel 75 87 masih bisa nih duduk lagi tengah, taruh lagi kursi plastik di tengah tuh, kasih angkot. Gimana kalau antum perusahaan ingin memuliakan anak yatim? Muliakan, sewain bis ya, kasih AC. Nih saya sama teman-teman The Givers, kalau kirim The Givers ke Bogor itu saya selalu bilang sama Adit, bagus nggak Adit AC-nya? Bagus Ustadz. Saya lihat fotonya, bisnya 32. Ini bisa duduk nggak nih 32 nih? Kalau ada gendut gimana? Itu kita mesti perhatian sama teman-teman kita. AC nggak Adit? AC Ustadz. Oke. Makannya gimana? Nah, gitu loh, sama orang itu mesti memuliakan. Ya.
Nih ada prasmanan dakwah pengasuhan di bawah, nggak boleh. Makan, udah gratis, nggak bisa ngantri, nggak boleh. Harus betul-betul diajak, ya, dimuliakan, diambilin bahkan piringnya, ditanya mau nambah nggak Pak minumnya, saya tambah lagi, walaupun gratis. Gitu. Ini marketing masjid. Jangan sampai marketing masjid kalah sama marketing tempat mabok. Hah? Saya kemarin, ini permasalahan ya, saya kemarin dari Jogja nyampe di Bandung setengah 9, karena Jogja landing Jakarta ke Bandung itu harus rapat sama tim riset di Kopo. Nyari tempat yang buka 24 jam susah. Pikir-pikir, kenapa nggak masjid itu bikin tempat kongko 24 jam ya? Saya sama Kang Aristo tuh, oh di sini buka Kang, kita masuk pub, tempat mabok, kita keluar lagi. Akhirnya nyari tempat orang-orang jual jas jus pinggir jalan, rapat di situ. 1 jam sampai setengah 12, Masya Allah tabarakallah. Jadi jangan sampai marketingnya tempat maksiat itu lebih hebat daripada marketingnya masjid. Ini untuk kriminal lihat. Wala tahadu ala ta'amil miskin, dan kamu tidak mengajak memberi makan orang miskin. Jadi kapan hidup antum mulia itu? Kapan Allah memuliakan hidup antum? Kalau kita bisa punya amal soleh. Maka bersyukur yang aktif di Givers bisa bawa beras. Bersyukur yang masih bisa ngasih saudaranya makan. Bersyukur yang kemudian bisa ngasih sesuatu. Itulah antum dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi melihat parameter kita dimuliakan Allah atau enggak, lihat amal sehari-hari kita ini sempat tolong orang enggak, gitu loh. Ini pertemuan 1, 2, 3 dulu itu otak saya ini banyak mikirin antum, ya. Makannya cukup atau enggak, ini atau enggak. Sekarang cuma transfer ngurusin perputaran uangnya aja. Hati ini kurang bagus kalau saya menilai diri saya. Sebulan ini kurang bagus hati saya perhatian pada jamaah ini. Nah itu yang diukur. Jadi bukan berapa ziswaf yang diakumulasi, berapa donasi yang dikumpulkan, berapa jaringan yang ditemukan, tapi berapa perhatian kita ke orang fakir miskin. Saya ngomong sama Asad curhat di DP Foundation. Kita bisa ngumrohin hufaz 33 juta, Asad. Saya ngomong sama Adit, kita bisa berjuta-juta sampai mau 1 miliar kita umrohin orang. Tapi jangan sampai ada the givers, ada ibu-ibu yang disuruh dari kontrakan, kita nggak bisa ngurusin, Dit. Maka saya udah bilang sama Adit nih, rumah di belakang Surya Setra yang udah kita sewa. Kalau misalnya memang ada yang terusir dari kontrakan nggak bisa tinggal, kasih aja tinggal di situ nggak apa-apa. Nah, maka inilah parameter kita. Kapan Allah memuliakan kita? Ketika kita memuliakan orang lemah. Coba lagi. Kapan Allah memuliakan kita? Ketika kita memuliakan orang lemah. Ini satu hal ya. Saya banyak di coaching sama Ustadz Ajo Bendri. Ini Ustadz Ajo Bendri, Fatherman, yang banyak peduli sama keluarga. Kenapa sekarang LGBT itu, lesbian, gay, biseksual, transgender itu terjadi? Para ilmuwan psikolog Islam sepakat bahwa ini terjadi, kemungkinan besarnya, alasan terbesarnya adalah hilangnya sosok ayah di rumah. Hilangnya sosok figur ayah di rumah. Jadi dia nggak ngelihat sosok ayahnya, dia nggak ngelihat ayahnya ngurusin dia. Maka anak laki-laki yang kehilangan sosok ayah ini cenderung punya kemungkinan besar, naudzubillah min zalik, untuk begitu. Dan anak perempuan apalagi, begitu dia kehilangan sosok ayah, marah sama ayahnya, lebih nyaman kepada wanita, naudzubillah min zalik. Sexual attraction-nya, SSA itu, sexual self attraction. 1 jam saya bahas dengan Ustadz Ajo Bendri. Apa hubungannya dengan tukrimunal yatim ini? Maka ketika ada memang anak yatim, baik dia yatim secara biologis maupun yatim secara struktur. Apa itu yatim secara struktur? Bapaknya ada, bapaknya hidup, entah kemana. Ngasih nafkah enggak, ngasih kediaman enggak.
Ngasih nafkah pendidikan enggak. Bapaknya ada tapi hilang. Nah, itu yatim. Walaupun fikih ulama yatim tuh yang bapaknya udah meninggal gini-gini. Kalau kita tarik yatim tuh sebetulnya secara hakikat yang tidak ada lagi backup penafkahannya. Itu yatim. Nah, maka mengapa Allah Azza wa Jalla berulang di beberapa surah? Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Lanjutkan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Anak yatim, fakir miskin. Dua. Yatim, miskin. Perhatikan. Ini pegangan. Makanya saya langsung aja, kenapa kok saya bisnis Ustadz jatuh, bisnis growing jatuh, uang terkumpul, uang gak jelas kemana. Karena antum gak punya jimat perlindungan. Kalau misalnya di iklan-iklan paranormal tuh apa? Pagar hidup. Ngepagarin. Ya enggak? Supaya enggak datang bala, supaya enggak diganggu orang. Pagarnya kehidupan itu yang paling benar. Anti bala, anti santet, anti pelet, anti falak itu yang jelek-jelek. Adalah ngurusin anak yatim dan fakir miskin. Enggak ada lagi pilihan. Saya bukan orang yang bisa ngerukyah segala macam, tapi kalau datang, Ustadz nih warung saya nasinya jadi basi, tiba-tiba ditutup dapur, masuk terus kemudian CCTV itu hancur kemana-mana, saya diganggu orang. Ustadz, saya bilang bawa anak yatim banyak makan-makan di situ. Apa yang bikin DP Foundation tuh melesat dari 300 juta sampai 2 miliar? Ngurusin orang-orang lemah. Ini jimatnya DP Foundation. Maka saya ngomong sama anak-anak yang beramaliat di DP Foundation. Mau Anda troops yang sudah gaji akad karyawan tetap, mau Anda relawan the givers, honor per pekerjaan, jangan pernah hilang ikatan layanan kita sama MJP. Saya punya 1000 alasan untuk nggak ngisi MJP malam ini. Kang Dewa masih di Jakarta, founder. Saya bisa aja, saya harus rapat sama Kang Dewa. Tapi udah berapa lama saya nggak ngurusin majelis. Saya izin, saya izin 12:30 saya naik kereta, antum pakai kendaraan Foundation, saya balik duluan. Jadi jimat, ya, selain jimat yang awal yang sudah kita bahas, jimat kita adalah jimat orang tua. Kita nggak boleh kehilangan jimat, yaitu apa? Ngurus anak yatim dan ngasih makan fakir miskin. Itu yang bisa bikin kemuliaan. Ya. Jangan makan harta waris. Nanti ini saya akan jelaskan di waktu khusus. Wa tuhibbunal mala ala hubba. Mala hubban jamma. Coba lagi. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya. Dan mencintai hub al-mal harta hubban dengan kecintaan amma. Jamma, kecintaan yang zaman, kecintaan yang lebih-lebih. Saya, Masya Allah, bingung juga nih Masya Allah ya. Kang Dewa tuh ngomong sama saya, Ren, pokoknya Akang tuh bantuin saya tumbuh karena saya cuma punya 4. Giving saya 50%, investing saya 30%, artinya invest lagi, nabung saya 15%, saya hidup cuma 5%. Bulan Oktober yang masuk ke rekening beliau 1,2 miliar. Itu 600 juta dikeluarkan. Nah, saya nggak, kalau misalnya sedekah setengah itu saya masih, oh ya sedekah infak. Saya bingung itu. Kang coba dibantuin. Saya setiap bulan investasi ke unit-unit usaha teman-teman 200-300 juta. Cuma saya transfer begitu aja. Nggak terkontrol. Udah ada 5 unit bisnis. Bahkan ada satu bisnis itu Kang Dewa 600 juta, nggak jelas. Dan nggak dimasalahin sama dia. Yang penting menggerakkan UMKM. Masya Allah, tabarakallah. Saya bilang. Ya kan saya hidup sama dia semalaman ini. Ya jam juga sederhana. Koper juga sederhana. Baju yang dipakai juga sederhana. Kaos-kaos biasa. Itu di Metro TV kemarin syuting. Irwan Mursi pakai Mercy. Pakai Lexus. Dewa datang pakai Innova aja. La haula wala quwata illa billah. Kenapa kita bisa punya sosok guru seperti itu yang sedekahnya luar biasa? Karena nggak punya kecintaan yang berlebihan sama harta. Untuk apa? Untuk apa?
Harta waris yang dipermasalahkan cuma 21 juta, 15 juta, sudahlah. Apalagi itu rumah dari keturunan, dari zuriat kita yang juga susah mau dijual, sudahlah. Apa yang mau diperebutkan? Kadang-kadang saya nggak masuk akal begitu-begitu. Nah makanya kita harus sering latihan untuk tidak terlalu mencintai harta ini. Harus ada, ya. Harus produktif, harus. Tapi hati-hati kalau cinta itu berlebihan sama harta. Itu yang membuat terhina. Yang buat apa? Saya bicara sama Pak Catur. Pak Catur nih kemarin itu lagi mau kerjasama dengan beberapa pihak yang mau invest di sawit. Ya. Jadi beliau punya jaringan investor tuh sampai puluhan miliar. Pak Catur tuh ngomong, kan Pak Catur ini usia 38 ya, mau 40 tahun ya. Ini pengusaha nasional, triliunan asetnya. Beliau punya LNG Kayan sama kawan-kawan di Kalimantan Utara. Senior ITB di penerbangan angkatan 2002. Pak Catur ini ngomong, ini banyak rupanya teman-teman investornya yang punya puluhan-puluhan miliar, keluarganya berantakan. Ya. Yang kemudian anaknya nggak bagus, sekolahnya dan seterusnya, Masya Allah. Jadi nggak menjamin, coba lagi sekali lagi apa? Nggak menjamin harta yang besar itu kemudian membawa maslahat engkau dimuliakan. Nggak ada rasanya. Jadi bapak-bapak yang punya puluhan miliar ini curhat sama Pak Catur. Sedih Pak, saya di usia saya, anak saya nomor segini, kerjaannya begini. Anak saya nomor begini, kerjaannya begini. Coba, Anda bisa bayangkan. Di masa-masa tuanya merasa terhina. Ya, nah ini gawat. Nah maka dari itu apa kuncinya? Jangan kita berlebihan sama harta ini. Maka kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ulangi. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Dan apabila bumi itu diguncang berguncang-guncang berturut-turut, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat ini berbaris-baris, waji'a yauma idzin bi jahannam, diperlihatkan jahannam, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ya. Pada hari itu manusia ingat, insyaf hari itu. Aduh, kenapa dulu punya uang habis jadi tas, nggak habis jadi fakir miskin. Ya Rob, kenapa dulu itu aku punya uang waktu aku punya gaji habis di helm, habis di baut. Ya. Kalau Kang Eep mah geng motor soleh. Tapi ada yang nggak penting baut 8.500.000, helm 55.500.000. Itu kalau jadi cireng, akhi, berenang itu di cireng itu 55 juta itu. Itu 55 juta kalau untuk menjadikan karedok itu berapa truk itu karedok itu. Bayangkan. Beras ini Masya Allah, BL Kosmetik 110 juta per bulan, 10 ton. Itu kita udah akrobat itu. Tiap Selasa bagi, Jambu Dipa dikasih, PDP dibuka beras itu. Cuma 110 juta. Saya tadi ngobrol sama ibu-ibu yang jualan, yang dia datang ke Eropa, jasa titip, balik lagi, itu ada yang nitip tas 700 juta. La haula wala quwwata illa billah. Saya sampai ngomong ke dia, mana Bu, saya pengen ngomong tuh. Supaya kemudian 700 juta jadi infak aja, jangan jadi tas. Tas 700 juta. Jam tangan 350. Sampai dikasih lihat nih, tas-tasnya. Yang ini Ustadz sekian ratus, yang ini sekian ratus. Ada Ustadz yang beli Ustadz. Orang-orang Jabodetabek, teman-teman saya di Cibubur. Masya Allah. Itu 700 juta kalau untuk menjadikan beras itu. Akrobat kita setengah tahun. Ya. 700 juta itu setengah tahun beras di sini. Maka kata Allah Azza wa Jalla, yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Hari itu kita insyaf, tapi keinsyafan kita nggak ada lagi gunanya. Naik kita, bangkit kita dari alam kubur. Jauh kita dari Nabi. Jauh kita dari mihan, dari perlindungan awan yang terik begitu luar biasa. Berkumpul kita di padang mahsyar. Insaf kita. Insaf kita di yaumul kiamah itu.
Cuma di yaumul kiamah itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Maka kalau insaf itu sekarang, akhi. Kalau nggak punya uang, bantu. Ini loh, di bawah ada prasmanan dakwah pengasuhan Senin sampai Kamis. Antum cuma bisa bawa sirup sama batu es. Bawa sirup sama batu es. Antum cuma bisa bawa risoles 10. Bawa risoles 10. Antum nggak bisa bawa makanan, bisanya bawa duafa. Bawa duafa. Siang-siang keliling di Setrasari ini, keliling cari duafa. Ajak ke masjid. Pak, mau makan gratis nggak Pak? Di masjid ada. Ini saya ngelihat masih 150 porsi ini. 4 bulan berjalan 150 porsi. Harusnya udah 300-400. Berarti kurang marketing nih, makan gratis di bawah. Antum marketingin. Jadi jangan sampai nanti di yaumul akhir baru nyesal aneh nggak join. Nah, kayak sekarang kan Haris yang umroh. Wajar, dari pertama yang peduli, yang bantuin saya program umroh, yang kemudian ngurusin para hufaz. Nggak pernah dijanjikan umroh Haris. Tapi begitu musyawarah siapa yang nemenin umroh ini, saya bilang antum aja. Karena antum yang pertama kali ngurus, antum yang berangkat. Nyampe juga di Ka'bah. Belanja terus tiap hari. Allahu Akbar. Tahu dia gratis, belanja terus Haris. Saya juga nggak sempat belanja, dia belanja terus. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Coba lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kiranya dahulu aku mengerjakan amal soleh. Aku berbuat qaddamtu li hayati, di kehidupanku. Ya laitani qaddamtu li hayati. Itu suara kita nanti di yaumul akhir. Makanya jangan sibuk bagusin mobil, ya. Mobil tuh nggak ada rasanya, kawan-kawan. Saya di Foundation nyewa aja. Abi adanya Innova pakai. Tadi dijemput pakai Sienta pakai. Kadang dijemput pakai Avanza Sakaratul Maut. Tahu Avanza Sakaratul Maut? Ini panelnya lepas, apanya lepas. Nggak apa-apa udah. Adanya Avanza, Sienta, Innova. Kadang datang Alphard. Sudah. Biasa aja hidup. Naik Super Airjet, naik Saudia, naik ini, mau pesawat murah, pesawat bagus, udah biasa aja. Naik bis, naik elf, high-S. Sudah. Jangan sampai kita menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, tahu gitu saya wakafin mobil saya. Ya Allah, tahu gitu dulu mobil saya 5-4 nggak kepake, harusnya saya wakaf manfaat. Ya Rob, tanah saya koleksi, ya Allah, sertifikat bertumpuk-tumpuk, nggak jadi apa-apa. Nah, makanya jangan sampai kita begitu. Maka fayauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, wala yusaqu wasaqahu ahad, dan tiada seseorang pun yang dapat mengikat, mencengkram seperti cengkramannya Allah Azza wa Jalla. Berat. Semengerikannya kita membayangkan azab neraka, azab kiamat lebih ngeri daripada itu. Seindah-indahnya kita membayangkan tentang surga, secantik-cantiknya kita bayangkan bidadari, sehebat-hebatnya kita bayangkan kediaman di surga. Surga jauh lebih indah daripada apa yang kalian sanggup bayangkan. Jauh-jauh di atas itu, kata Rabbul Alamin. Maka kawan-kawan sekalian, sudahlah. Maka ayat ini diakhiri dengan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu yang engkau meridhoinya, meridhoi takdirnya, dan engkau juga diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Radiyatan mardiyah, engkau ridho kepadanya, Allah juga ridho kepadamu. Ini pernah saya bahas, ridho dua arah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ayo Abi ajarkan ya. Wadkhuli jannati, coba lagi.
Ayat 30, masuklah kalian ke dalam surgaku. Fadkhuli fi ibadi, ayat 29. Masuklah kalian menjadi golongan hamba-hambaku. Maka yang masuk surga adalah hambanya Allah. Siapa itu hamba Allah yang sujud kepada Allah? Hamba Allah itu yang sujud kepada Allah. Hamba Allah itu yang nurut sama Allah. Fadkhuli fi ibadi. Radiyatan mardiyah, ayat 28. Coba lagi. Radiyatan mardiyah, yang ridho kepada takdir Allah, ridho kepada keputusan Allah. Nafsul mutmainnah, ayat 27. Apa? Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maka kalau masuk surga harus punya jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah, ridho atas ketetapan Allah, radiyatan mardiyah. Lalu kemudian jadi hamba Allah, ibadi, baru masuk surga, jannati. Maka dari semua pembahasan kita ini, bagaimana supaya masuk surga? Jadilah kita hamba yang tenang. Bagaimana jadi hamba yang tenang? Jangan masukkan dunia kepada hati kita. Sering-sering ngurus anak yatim. Saya lagi bawa tema tukrimunal yatim di WA oleh seorang ibu pengurus pondok anak yatim yang pernah kami bantu rekreasi ke Ancol. Waktu itu kami lagi ada budget, kita bantu kendaraan. WA, Ustadz, ini ada anak yatim mau ikut pengajian. Saya itu sampai tema saya anak yatim, ada anak yatim ikut pengajian. Ibunya ngomong, Ustadz, minta uang transport, ini bisa disupport nggak? Nggak banyak juga. 10 orang cuma 250.000, berarti satu anak cuma 25.000. 250.000 itu satu kali kita makan di restoran, bener? Gak banyak juga. Saya langsung ngomong sama panitia, tolong belikan pizza yang banyak. Kita harus praktek malam ini tukrimunal yatim. Maka saya juga langsung mengumumkan launching programnya malam hari ini. Anak-anak yatim, anak-anak pondok, ya, santri yang mau ke majelis pengasuhan rekreasi ilmu, ya, jalan ke sini lapor sama Kang Adit, nanti insya Allah kita budgetkan transportnya selama masuk akal. Ya. Yang nggak masuk akal kalau misalnya transport dari Dago ke sini 10 juta itu nggak masuk akal. Jadi nanti diajukan aja, nanti supaya kemudian di majelis ini banyak orang-orang yang terhibur. Saya sampai mikir kenapa kok anak-anak suka gitu. Rupanya di sini membahagiakan, ya. Banyak makanan, ya. Bebas anak-anak kita. Pulang ada beras, ada sarden, itu membahagiakan, Masya Allah. Nah begini, yang begini-begini kita harus urus. Siap? Ya. Nggak semua antum duafa, saya tahu. Maka Abi buka pintu selebar-lebarnya, ayo kontribusi. Sudah 17 pertemuan, lihat orang makan gratis, cuma IG story aja. Wih, makan gratis, Masya Allah. Udah. Ngirim beras enggak, ngirim makan enggak. Ayo ibu-ibu, enggak semuanya di sini sulit. Bawa nugget, taruh dapur. Masak sendiri kalau perlu, taruh ke panitia. Insya Allah diterima, tenang. Kita urusan makan jagonya menghabiskan. Ustadz, ini ada 40 porsi ayam bakar, ayo apa lagi? Ustadz, ini ada sate kambing, ayo. Tumpuk semua di sini, insya Allah habis. Boleh dicoba nanti. Ini pada lapar semua datang ke sini. Bawa martabak kita, bawa makanan kita, sambil ke majelis. Nggak banyak, 50 kue, 20 kue, bergerak kita. Jadi jangan cuma ngaji kita kosong, hampa gitu. Lalu kemudian kita jadi nggak bergerak apa. Itu saja. Shadaqallahul adzim. Muhasabah nggak panjang-panjang karena sudah jam 9:30, ya. Izin saya langsung pimpin doa dari sini dan kita akhiri. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini masuk surga Allah Azza wa Jalla, amin. Semoga dari tangan kita ini jadi wasilah hadirnya rezeki. Jadi dari tangan kita ini Allah titipkan miliaran-miliaran, puluhan-puluhan miliar, ya, dari bisnis antum, dari usaha antum, dari rezeki antum, sehingga mengalir untuk umat. Jangan tunggu miliarannya datang, dari sekarang tunjukkan kepada Allah adab kita sama harta ada, kita kemudian distribusikan lagi, ya, kemana-mana insya Allah.
Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabbana, malam hari ini ya Allah, izinkan kami ya Allah memohon kepadamu, ampuni semua dosa-dosa kami ya Rabb. Ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah, masukkan kami ke dalam surgamu. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di antara kami yang sedang sulit, mudahkan kehidupannya. Ya Allah, yang sedang sempit, lapangkan kehidupannya. Ya Allah, yang sedang berkekurangan, cukupkan rizkinya ya Allah. Ya Allah, yang sedang berhutang, lunasi hutang-hutangnya. Yang sedang berpiutang, bayarkan semua piutang-piutangnya. Ya Allah ya Rabbana, yang sedang sakit di majelis ini ya Allah, sehatkan afiat. Ya Allah, yang sedang gundah, karuniakanlah sakinah. Ya Allah, yang sedang bertengkar di rumah tangga, karuniakan sakinah. Ya Allah, yang belum punya keturunan, karuniakan keturunan soleh solehah. Yang belum punya pasangan, pasangkan dengan istri solehah, suami soleh, insyaallah, amin. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah diri kami ini ya Allah wasilah hadirnya rezeki untuk anak-anak yatim duafa ya Allah. Ya Allah, takdirkanlah, gunakanlah tangan kami ini ya Allah untuk memuliakan ikram pada anak-anak yatim, pada orang-orang duafa insyaallah. Ya Allah, hadirkanlah rezeki yang baik, harta yang baik, uang yang baik, yang bermanfaat, yang menenangkan, yang bisa jadi amal soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah.